ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Artinya di sini bentuk percaya kami adalah menyembah Tuhan Yesus. Selesai. Next. Oke, saudaraku. Pertama tadi kau membawa Yohanes 6 ayat 63. Ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya. Ingat ya, roh yang memberi hidup dan daging itu tidak sama sekali tidak berguna. Sesuai dengan pernyataan Yesus di Yohanes 4. Ya, Jangan dipotong. menyembah harus kepada roh. Diam dulu, harus menyembah kepada roh. Karena roh yang memberi hidup. Siapa roh itu? Bapaknya. Dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. Justru dia menyatakan di 63 yang ayat yang Anda sampaikan, mengkukuhkan pernyataan Yesus di Yohanes 4. Bahwa penyembah-penyembah yang benar itu menyembah dalam roh, bukan dalam daging. Anda paham gak? Tidak. Bahkan dia menambahkan, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kau katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Berarti perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Yesus itu perkataan Bapaknya yang disampaikan oleh Bapaknya. Lanjut, Yohanes 3. Anda menyatakan bahwa barang siapa yang tidak percaya, itu soal pengajaran. Kau harus mengerti, harus memahami bahwa yang disampaikan Yesus itu adalah firman yang disampaikan oleh Bapaknya kepada Yesus. Pengajaran Yesus itu adalah untuk menyembah siapa? Kau harus percaya. Kalau seperti itu di Yohanes 3 kau membaca itu, otomatis kau harus balik ke Yohanes 4. Kata Yesus, kau harus menyembah dalam roh, bukan kepada dirinya. Sekarang kenapa kau menyembah dirinya? Berarti Anda bukan penyembah-penyembah yang benar sesuai yang disampaikan oleh Yesus, sesuai yang diajarkan oleh Yesus. Gitu dia saudara-saudaraku. Memang berat sekali. Ya. Dijawab Pipi, saya minta data. Yesus menyatakan dengan data yang Anda bawa ini justru mengkukuhkan pernyataan Yesus di mana? Di Yohanes 4 yang katanya kami menyembah apa yang tidak kamu kenal, hai manusia. Kami, kata kami di situ termasuk Yesus. Kalau kita menyatakan sekarang kami, termasuk kita semua di dalam ini. Berarti Yesus punya penyembahan, Yesus punya Tuhan. Lalu kata Yesus lagi di ayat selanjutnya, ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa, berarti ini kehendak Bapa, kata Yesus, menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Begitu diulang-ulang Yesus soal pengajarannya. Jadi kalau kau membawa ayat Yohanes 6 tadi, ya, Yohanes 3 tadi, barang siapa yang percaya kepadanya. Ya, kalau kau memang percaya kepadanya, harus percaya bahwa menyembah harus kepada Bapa yang berupa roh yang tidak bernonot, tidak berdaging. Jangan menyembah kepada dirinya. Begitu dia VP. Ya, anak SD akan ketika disodorkan kalimat tersebut, dia akan mengerti bahwa menyembah harus dalam roh. Papa, roh itu berdaging atau tidak? Papa, roh itu makan ikan goreng atau tidak? Jadi bedakan roh dan daging. Bahkan Anda mengkukuhkan di Yohanes 6 ayat 63 tadi, bahwa daging itu tidak ada gunanya. Yesus itu daging. Tidak ada gunanya. Jadi Anda mengikat leher Anda sendiri dengan data yang kau sampaikan kepada saya. Ayo saudara-saudaraku, ayo kita buka mata, kita pakai logika. Silakan bantah dengan data juga. Oke. Jimen, tolong baca ayat sampai habis. Di Matius 6 ayat 63 jelas, perkataan-perkataanku adalah roh. Apa kata Yesus? Inilah darahku sebagai tanda perjanjian penghapusan dosa.
Ya, yang ngomong itu Tuhan Yesus, makanya kami percaya. Kalau yang ngomong Jimen, gua nggak percaya. Itu bedanya. Perkataan-perkataanku adalah roh. Clear ya? Satu. Yang kedua, Jimen. Ya, Yohanes 3 ayat 18 itu ayat kesukaan gua. Ini serius. Baca sampai habis lagi. Jangan dipotong-potong. Percaya sebagai anak tunggal Allah. Pertanyaan gua, apa bentuk percaya gua sama Tuhan Yesus? Ya dengan penyembahan. Gimana apa buktinya gua percaya Tuhan Yesus kalau gua tidak menyembah dia? Selesai. Itu ayat semua yang saya kasih. Bukan asal comot. Makanya saya katakan Jimen, baca ayat itu sampai akhir. Jelas dikatakan, ya, tidak dihukum Jimen, tidak dihukum kalau engkau percaya Yesus anak tunggal Allah. Artinya apa? Tidak dihukum, masuk surga, clear and clean. Bukan Sudah saudaraku? Sudah? Vipi? Makin ngaco jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vipi monitor. Lagi cari-cari ayat dia, cocologi lagi. Hilang habis tuh. Akan betul kan hilang. Kan saya sudah katakan hilang. Saya sudah katakan hilang. Ya. Karena saya mau jawab. Ya, Vipi naik lagi saudaraku. Naik lagi. Ya. Lagu lama cara-cara itu Vipi. Ya, tiba-tiba ngopi, menghilang. Lagu lama itu. Itu lagu yang saya mainkan dulu itu. Ya. Kalau Anda menyatakan bahwa Yesus itu adalah roh, yang disampaikan Yesus itu adalah roh, memang betul. Yang disampaikan Yesus itu adalah roh. Karena Yohanes 3 ayat 34, ya, Bapa itu memberikan roh kepada Yesus, roh Allah, dan Yesus menerimanya, lalu Yesus menyampaikannya. Ayo Vipi naik lagi. Saya pengen Anda naik. Saya pertanyaan saya sampai saat ini belum terjawab. Di mana Yesus menghendaki bahwa dia harus menyembah pada dirinya yang berupa daging. Tetapi yang saya dapat sebaliknya, Yesus dan Bapa menghendaki menyembah dalam roh atau Bapa itu sendiri. Ayo Pipi. Naik kanan gimana? Dari Iya, suaranya itu Ustaz Tata. suaranya siapa? Suaranya Ustaz Tata kayak apa ya, doubling begitu. Mic-nya kayak kurang bagus. Saya pakai mic ini, pakai laptop ini. Ini sebenarnya kayak si Pipi ini memang ya belajar matematika dulu, matematika kelas 1 sama bahasa Indonesia. Aku menyembah Yesus, aku menyembah juga Bapa. Yesus dan Bapa beda nggak? Beda. Sembahanmu berapa? 1. Gimana ini sih orang-orang kayak gini ya? Kadang-kadang inilah bahaya ini kalau masuk kantin nih. Makan 3 dia bilang 1. Karena semua 1 kan. Misalnya contoh nih. Dia makan tahu 1, 2 tahu, 3 tahu. Berapa kau makan? Ya 1. Ketiga ya enggak, itu 3 pribadi tapi sama-sama tahu gitu. Itu loh maksudnya. Bukan dia tidak tahu Bang Andi. Sebenarnya dia tahu. Dia bisa bedakan kesatuan dengan satu. Ya, kalau kesatuan itu terdiri dari beberapa. Ya. Jadi dia tahu kalau satu itu berdiri sendiri. Ya, dia tahu, Vipi ini tahu, bukan dia tidak tahu, tetapi dia menolak karena kenapa? Doktrin. Ya, ayat yang dibawanya tadi semuanya itu perkataan-perkataan orang yang di luar, bukan dari pengajaran Yesus.
Saya bawa data pengajaran Yesus. Apa kehendak Yesus? Bahkan Yesus mengkukuhkan di Yohanes 17 ayat 3 untuk memperoleh hidup yang kekal. Kekal itu akhirat. Ya surga. Kau mengenal Bapakku sesembahan satu-satunya dan aku ini sebagai apa? Jadi kalau ada orang di luar sana mengenal Yesus sebagai Tuhan dan menyembah Dia sebagai Tuhan, itu dipastikan bukan penyembah-penyembah yang dikehendaki Bapa dan Yesus sesuai di Yohanes 4. Jadi itu yang dikehendaki oleh Paulus sang penyesat. Sebab kata Yesus, ada orang akan menggunakan namaku di angkatan ini dan menyamakan dirinya dengan aku. Siapa itu yang menyamakan dirinya? Paulus, yang menyatakan bahwa dia itu adalah Kristus. Di mana tertulis, saudara-saudaraku, bahwa Paulus menyatakan dirinya adalah Kristus? Di 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus, kata Paulus. Kan kurang ajar manusia seperti itu. Tapi sebenarnya nggak kurang ajar juga sih. Kenapa? Karena memang ini hukuman bagi mereka yang ingin menganiaya, bikin metong nabi, utusan Tuhan, yaitu anaknya Maria kan gitu. Betul. Ya, cara menghukum mereka itu adalah yang membiarkan mereka dengan hawa nafsu mereka, yang disalib itu adalah Tuhan mereka. Ya dibiarkanlah bermanuver itu, menulis surat, ya terserah, tulis saja bahwa yang kau tuhankan itu adalah bukan yang sang pencipta, tapi kau buat Tuhan baru, gitu. Anehnya lagi bukan anak Maria itu. Tadi kan udah jelas. Ini topik baru loh, bagus tadi. Apa namanya? Ilmu yang kita dapat dari Bang Juma mengenai Lukas 2:11 itu. Pertanyaan sederhana diakui pula dari awal. Bahwa yang dilahirkan Bunda Maria itu memang ya sudah Kristus. Kristus artinya apa sih? Yang diurapi oleh Tuhan. Yang disayangi oleh Tuhan. Yang dilindungi oleh Tuhan. Yang dikaruniai oleh Tuhan, itu nama Kristus, gitu ya. Artinya apa? Jadi sejak dalam kandungan sampai dia lahir dan seterusnya itu selalu dikaruniai oleh Sang Pencipta, itulah Kristus menurut bahasa asingnya gitu ya. Nah, yang mati terkutuk di tiang salib hidup kembali menjadi Kristus, ya bukan yang sudah menjadi Kristus, ada orang baru. Ada oknum baru yang dilantik menjadi Kristus, menjadi Tuhan. Ya kriterianya yang disalib itu kan tentu orang yang fasik, tentu orang yang pemakan suap dan seterusnya. Anaknya Maria, Yesus itu tidak memenuhi syarat untuk disalib. Jadi bedakan di sini memang perlu kecerdasan, kejujuran, bukan doktrin semata. Betul. Itu sih. Jadi itu siapa? Gini gak, Lukas 2:11 itu kan menurut kamu Yesus sudah lahir sudah jadi Kristus ya gak? Enggak. Ya sudah jadi Kristus. Terus yang mati di tiang salib, diangkat Kristus menjadi itu Kristus. anak tunggal Allah, anak kandung Allah. Ntar dulu ya gak? Yang Anak mati enggak, yang mati di tiang salib Allah atau anaknya, orang nggak denger kita ini signalnya Luga ini. orang tuanya, lu tahu nggak siapa orang tuanya Yesus? Kalau Luga nggak bisa dilawan, ada Roh Kudusnya dia. Tuh Signalnya dia nggak nyambung dia. Lu signal lu dari dulu gini nggak nyambung ya. Tuh kan. Kalau menurut Luga itu Roh Kudus itu perempuan, istrinya Bapak katanya. Bapak itu suami, Roh Kudus itu istrinya, Yesus anaknya. Jadi keluarga Tuhan kalau Luga itu. Hampir sama dengan Gumasa, pejabat surga. apalagi yang mau dibantah. Iya,
Kita sih nggak bisa debat sama lu, Apalagi yang mau gak? dibantah. Tapi Kristen-Kristen lain marah lo, gak lu bilang Roh Kudus itu. Kalian lawan Edis aja. Edis gini loh, Edis itu kan masih berjuang, bermimpi untuk bisa melawan kalian. Kalau gua kan semuanya, apalagi yang mau dibahas. Edis berani nggak ngomong Roh Kudus perempuan? Karena Edis Ya lu itu yang lawan dia masih kan. Nggak, lu dapat ilmu dari mana sih kalau Roh Kudus? di duitnya. Kak, gini. Kejadian 1 ayat 27 kan dibilang Allah menciptakan perempuan menurut rupanya. Allah menciptakan perempuan menurut rupanya. Berarti Allah itu kan perempuan, betul nggak? Masuk akal kan? Enggak juga sih. Allah Enggak, terserah lu. perempuan menurut gambarnya juga. Bukan Allah itu. Kan Yahweh. kejadian 27 bilang Elohim. iya, mau Yahweh juga nggak masalah. Allah Elohim menciptakan perempuan menurut gambarnya. Ya berarti Allahnya seperti perempuan, karena kan perempuan itu kan Enggak, gambarnya Elohimnya. dia diciptakan berdasarkan gambar Tuhannya Elohimnya, terserah Elohimnya menjadi perempuan kali, bukan Allah. Itu aja gak? Iya, Bukan Allah. iya. Iya kan bahwa di Pokoknya kayak yang penting lu nggak bawa-bawa Allah, yang nggak bawa-bawa istilah Islam, terserah lu. Penting lu nggak iya bawa. Gak, menurut kamu kenapa Edis kabur? Gak, menurut kamu kenapa Edis kabur ke luar negeri? Sekarang gue fokusnya dulu, bukan bahas Allahnya. Ini signalnya ini nggak Di sini benar. benar nggak Beli pakai dulu lah nabinya. gambarnya? Paling Enggak, tidak dulu kalau Edis pakai- itu waktu Iya di kan? Indonesia, Yesus bukan Tuhan. Setelah kabur ke luar negeri, Yesus jadi Tuhan sekarang, kata Edis. Gimana gak? Yesus jadi Tuhan. Ya sudah kan. Kan Tuhan enggak Jadi Tuhan itu kayak keluarga ya, gak ya? kan juga betul. Keluarga dia. Ada bapak, ada istri, ada anak. Iya, Tuh kan? Istri ada anak. betul. Kan sama kayak manusia, diciptakan menurut rupa gambar Tuhan. Gimana? Mau Jadi Roh dilawan Kudus- coba? Apa yang mau dilawan? Jadi Roh Nggak ada Kudus itu lagi. Satu-satunya jalan cuma pindah agama. Ibunya. Satu-satunya cara udah pindah agama. Jelas. Menurut Kristen lain kok menghujat Roh Kudus? Oh iya, ya? gue udah buka gereja nih. Yang mau gabung nih, boleh nih. Nah, ngapain lo ngurusin orang lain jembek. Lu cari Tapi kamu menghujat Roh Kudus, katanya Kak. Kristen yang jauh dari gua. Dia gak dengar kita nih sinyalnya dia. Tadi ya sebagai orang tergembel di alam semesta. Kata dia sebagai manusia tergembel di alam semesta. Ngapain kita dengerin orang mereka masuk neraka kok, orang kita bom Agatha, Sophia masuk. Ngapain kita dengerin? Gak, lu di kampung apa di Jakarta sih? Signal lu Senin Kamis begini. Jakarta, di Bekasi gua. Tapi signal lu gitu banget sih. Tapi sekarang lu kan udah dapat kerjaan lo, kerjaan baru, man. Tahu nggak, kerjaannya bagus sekali gitu loh. Senin sampai ada kerjaan Senin sampai Sabtu libur, hari Minggu gajian. Dia tuh kerjaannya bagus kan. Persepuluhan itu. Kerjaan baru dia. Senin sampai Sabtu libur, hari Minggu gajian. Ya itu persepuluhan itu, ngumpulin uang. Iya, kerjaan baru dia. Aduh, dia punya gereja katanya bang, gereja baru. Aduh, luga. King of King, iya, gereja King of King. Cabangnya udah 3. Tuh kan. Begitu, Pak.
Di dalam Kristen itu Yesus itu sudah dinubuatkan ya. Dia harus mati ya. Lah memang kalau masalah harus mati, seluruh manusia itu pasti mati, Pak. Aduh, Bapak nunggu kondusif dulu aja. Nanti kalau sudah kondusif baru kita ngobrol. Biar enak ya, Pak ya. Mungkin Kang Dito dulu boleh, silakan. Takutnya nanti dia keburu kelamaan tidur lagi. Aman, nyimak Ustaz. Jadi itulah. Iya. Ya, ternyata mereka Yesus mendapatkan itu kabar harus baiknya mati dari di atas kayu Al-Quran. salib. Makanya itu Siapa yang terjadi mengharuskan, ya. Mbak? Itu sudah di dalam nubuatannya di perjanjian lama. Nabi Yesaya ya. Nabi Zakaria juga menubuatkan tentang kedatangan Yesus dan ia harus mati di atas kayu salib. Di mana Pak tertulis? Yesaya 53 ya. Oh, yang tadi malam. Baik, terima kasih Bapak. Yesaya 53 dari ayat berapa Bapak? Dan bukan hanya tentang bukan saja Nabi Yesaya yang menubuatkan tentang Yesua. Raja Daud juga. Ini jadi nggak jadi saya buka menubuatkannya. Yesaya 53-nya Bapak. Silakan. Loh, iya, maksudnya apa yang poin apa yang mau Anda bahas di Yesaya 53? Dia akan dinubuatkan ya, akan datang dan akan Atau saya bacakan, boleh? silakan. Saya bacakan, baik. Dari ayat 1. Oke. Nggak apa-apa, saya baik hati sama Bapak. Mohon Bapak duduk dan menyimak dengan baik. Saya bacakan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ini sosok Yesusnya ini Pak, yang dinubuatkan ini. Halo Bapak, premi bulan depan, bulan kemarin belum dibayar Bapak? Oh iya. Yesaya 5 ayat 3 ya. Yesaya 53 ayat 3. Itu jelas ya. Ya ini saya bacakan Pak. Di sini dikatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Yang tidak tampan rupawan ini maksudnya Yesus Pak. Pak, ini maksudnya Yesus lagi dinubuatkan. Gambarannya seperti ini. Ya, selamat siang. Selamat siang, sore. Selamat siang, Pak Jonas. Aduh, rindu kali aku samamu. Alamak. Lama kali berjumpa. Selamat sore, Pak Jones. Rindu kali. Sore, Kang Dito. Sore, ini lagi siapa dengan Pak Yosua ya? Oke, silakan. Oke, saya baca Bang ya. Saya baca Bang dari awal ya. Udah saya baca Bapak. Maksudnya ini Yesus. Saya baca ya. Iya, itu perumpamaan. Yesaya 53 ayat 1 ya. Bangsa itu menjawab, siapakah yang percaya laporan kami? Kepada siapakah kuasa Yahweh dinyatakan? Yahweh mengkehendaki hambanya membesar seperti tunas yang tumbuh di tengah gersang, rupanya tidak elok ataupun tampan, sehingga kita tidak tertarik kepadanya. Tiada apa-apa padanya yang menarik hati, yang membuat kita mengingini dia. Oke, ayat 3. Kita menghina dia, menolak dia, dia menderita kesengsaraan dan kesakitan. Tidak seorang pun hendak memandang dia, kita pun tidak memperdulikan dia ya. Padahal penderitaan kitalah yang ditanggungnya, penyakit kitalah yang dideritanya. Selama ini kita menyangka bahwa penderitaannya itu boleh interupsi Pak Yosua, hukuman Tuhan baginya, tetapi Pak dia Yosua, dilukai karena dosa kita, dia disiksa karena perbuatan jahat kita. Berita panggilan kepada kita Pak diselamatkan Yosua karena hukuman yang ditanggungnya. Kita disembuhkan karena luka-lukanya. Oke.
Matius untuk menggenapi semua ini terjadi di Matius 1 ayat 18 ya, bahwa Yesus itu mengampuni dosa umatnya ya. Sebab di sini sudah dikatakannya ayat 5 Yesaya 53 ayat 5 ya. Tetapi dia dilukai karena dosa kita. Nah, itu yang dikebarkan oleh malaikat kepada Yusuf Pak Yosua, bahwa dia akan mengampuni dosa umatnya. Pak Yosua. Ya. Dan Bapak dengar suara saya, Pak? Kita ini di akhir zaman ya. Wah, nggak beres ini. Lepas saya pergi kayak ini. Pak Yosua. Seluruh saya nyapa loh dari tadi tanya balik-balik. Gajah akan diambil alih oleh Oh, jaringan dia. Oh, jaringan. Pantas. Bang Jones, silakan Bang Jones. Nggak melek. Iya, Iya, memang itu di Yesaya 53 itu penggambaran sebenarnya nubuatan. Cuman memang bentuknya perumpamaan kayak penggambaran gitu loh. Nggak langsung nyata. Tapi jelas itu 53 itu menggambarkan tentang peristiwa salib Yesus itu. Jadi Yesus itu digambarkan sebagai pria yang tidak tampan ya Pak ya? Iya, karena kan dia dicambuk, disesah itu kan, dikasih mahkota dia tuh duri. itu tunas itu Pak, dia tumbuh, dia itu tidak tampan. Saya curiga foto yang beredar ini cuma halusinasi gitu. Enggak, pengertiannya itu tidak seperti yang kamu pikirkan itu, Alif. Ya. Nah, ini kesulitannya, kamu selalu teman-teman yang nggak paham mencocokkan dan memaksakan bahwa pemahaman kamu ini loh pemahamannya, terus kita mau pegang siapa? Kamu kan bukan Kristen. Iya, pemahaman betul, Kristen tidak seperti Kristen. itu. Iya, kalau artinya kamu kan tidak mengimani kitab itu. Nah, kitab itu kita punya pemahaman tersendiri dari kekristenan, ada ayatnya itu ya betul pemahamannya seperti tadi kita sampaikan. Semua dari kekristenan yang paham Alkitab pasti menyampaikan 53 itu. Dari Yahudi juga ada pemahamannya Pak. Ini kan kitabnya Yahudi. Iya kan kita diskusi, tapi kalau saya nggak mungkin ngikutin apa pemahaman kamu. Jangan ikutin pemahaman saya Pak. Nah makanya saya nggak mungkin ngikutin pemahaman kamu, berarti pemahaman makanya kamu. saya tanya Pak. Makanya saya tanya. Maksudnya kan di sini kan dikatakan, ya kan di sini sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya. Ibu ini bukan lagi disalib Pak. Dia sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah kering dia tumbuh itu Pak. Iya hadirnya dia itu begitu rupa digambarkan. Kamu nggak ngerti satu penulisan menggambarkan dia tidak sebuah tampan kan muncul. Itu dia mengangkat, ini kan penulis ini ya, saya kan menulis. Betul, menulis Pak. itu dia bisa pakai bahasa-bahasa yang ya itulah apa artinya metaforik dan segala macam gaya-gaya bahasa. Menurut Pak Jones, Yesus tampan atau tidak? Kenapa? Yesus tampan itu nggak atau tidak? Nggak letterlek, itu kesalahan kamu memahami ayat itu secara teks aja gitu, nggak bisa seperti itu. Ia tidak tampan. Iya, karena apa? Karena dia dipakai mahkota duri. Loh, makanya dia langsung rusak. Ini tumbuh Pak, ini tumbuh. Dilihatnya itu dan dia disesah. Itu penggambaran itu yang mau digambarkan oleh Yesaya. Ini kan kamu ngeliatnya letterlek. Nah kamu lihat, akhirnya kamu bilang, kamu coba apple to apple kan dengan pemahaman kamu. Ini ayatnya gini loh, ini gini. Pak, coba pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak. Ini kan dia tumbuh dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, berarti kan bukan lagi disalib ini Pak. Ini tentang sosok orang tersebut. Bukan begitu, pemahaman itu kan tunas Daud, dia berasal dari Daud. Itu mau tunas itu mau menyatakan dari tanah kering Pak. Orang ini berasal dari tunas Daud. Jadi Daud, emang Daud kering Pak? Iya itu tunas itu. Nah ini kamu nggak ngerti. Oh ya, gimana jadi Pak biar saya ngerti? Susah saya jelasin kalau kamu nggak mau paham, berusaha paham. Nah itu saya nggak bisa jelasin. Sebagai tunas dari tanah kering, malah Anda bilang dari keturunan Daud, kan nggak nyambung, Pak. Oh, iya, itu kan tunas, tadi kamu bilang tunas kan, tunas dari tanah kering. Karena dia dari keturunan Daud, tunas Daud dia. Loh, emang Daud kering, Pak? Selalu dikaitkan kepada Daud. Bukannya Daud itu subur, Pak? Bukan soal itu, Pak. Lah apa? Maksudnya kan disebut tanah kering itu kan maksudnya apa? Ya itu karena kamu kan letterlek kan, saya bilang berulang kali letterlek. Kamu iya, melihat kok tiba-tiba jadi ke Daud itu apa gitu loh. Ya sudah,
Ya nggak apa-apa lah, terserah kamu lah. Kamu mau mikirkan apa aja. Ya, tapi kan itu pemahaman kamu. Saya berusaha jelasin, tapi kalau kamu tidak terima, ya saya nggak bisa apa-apa. Mau diapain? Emang Bapak ngasih ke saya? Kok? Nah, tadi saya udah jelaskan bahwa itu tunas Daud. Kenapa dia tidak tampan? Karena dia disesah. Itu penggambaran Yesaya. Di mana tunas Daud, Pak? Nggak ada tunas Daud, Pak. Udah terserah kamu lah. Emang Daud kering gitu, Pak, digambarkan sebagai yang kering. Terus apa lagi? Udah skip aja kalau kamu nggak ngerti itu, udah skip aja. Terus apa lagi? Coba, oke, kita baca sampai ke 10. Kita baca sampai ke 10. Tetapi Tuhan hendak meremukan dia. Oke? Maksudnya di sini Yesus. Baru di sini ke penyaliban, Pak. Tadi malah tumbuh aja udah dibilang salah. Tetapi Tuhan Yesus hadir. Di ayat 1 sampai 3 ini kan hadiran. Pak, coba ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia. Yang meremukan dia ini siapa? Dia ini siapa? Yesus kan? Halo? Ya ini kan penggambaran. Ya saya tanya. Iya betul. Terus apa? Yang meremukan Yesus di sini Tuhan. Akal kamu kan cuma di letterlek teks saja. Loh, itu kan cuma di situ doang. Kan saya nanya, Pak, saya tanya. Iya, itu saya jelasin kamu kan tadi akal kamu cuma ada belum di teks jelasin, doang. Pak, baru nanya. Nah, saya jelasin kamu tolak. Loh, baru nanya kok udah bilang jelasin, gimana sih? Iya, saya jelasin kamu tolak. Terus kamu maunya di teks yang ada di situ aja. Udah selesai ya kan? Saya tanya. Di sini yang membunuh Yesus Tuhan. Ya memang itu kan rencana Tuhan. Oh. Nah, kamu nggak tahu itu kan? Oh gitu. Makanya pikiran kamu sama teks sama tentang konstruksi imannya kamu nggak ngerti di situ. Oh, makanya baik, nggak masuk kamu. Baik. Oh, kamu cuma letterlek gitu. teks, nggak nyambung akhirnya. Oke. Nggak nyambung baik akhirnya itu. ketika kamu letterlek teks gitu loh. Ya udah selesai, nggak bisa diapa-apain. Begitu Pak cara Pak Alif kita menjelaskan. Kalau kamu mau dengar penjelasan kita, baru kamu benar, baru kamu bisa pahami. Oh, runutan ayat ini digituin langsung bangga banget nyerocos terus. Sabar sih Pak. Enggak di sini. Kalau Anda setuju yang membunuh Yesus kamu mau adalah nyerocos Tuhan. 1 jam juga nggak masalah, saya dengerin silakan. Ya Allah, Ma. Berarti di situ berdasarkan ayat ini Yesus ditangkap. Yesus ketika Yudas membocorkan rahasia, ketika iblis membisikkan rencana jahat kepada Yudas, itu semua atas perintah Tuhan. Kan Tuhan yang membunuh. Halo. Cek. Ini jaringanku.